Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Intan Ulfatur Rahmah dengan NIM 240710018. Di sini saya akan membahas sedikit terkait proses perubahan Merah Silu menjadi Sultan Malik As-Saleh dan faktor-faktor perubahan yang terjadi serta dampak yang terjadi terhadap Kesultanan Samudra Pasai. Perubahan Merah Silu menjadi Sultan Malik As-Saleh tidak terjadi secara instan. Dalam hikayat Raja-Raja Pasai disebutkan di sana bahwasanya Merah Silu yang sebelumnya merupakan seorang pemimpin Pasai mendapatkan gelar Sultan Malik As-Saleh setelah ditasbihkan oleh Syekh Ismail, yang mana peralihan ini dimulai setelah Merah Silu bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW yang mengutus Syekh Ismail untuk mentasbihkan dirinya sebagai Sultan Islam pertama di Nusantara. Dan perubahan ini tidak hanya mencakup perubahan status politik dari Merah Silu menjadi sultan, tetapi juga merubah struktur sosial dan budaya masyarakat dan memasukkan ajaran Islam sebagai dasar pemerintahan dan kehidupan di masyarakat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan Merah Silu menjadi Sultan Malik As-Saleh, yaitu diantaranya yang pertama, pengaruh Islam. Islam pertama kali memasuki Aceh pada abad ke-1 Hijriah dan mulai berkembang pesat pada abad ke-13 Masehi. Penyebaran agama ini dipengaruhi oleh peran ulama dan para pedagang yang datang dari Timur Tengah, Persia, dan India. Yang kedua, yaitu peran ulama. Para ulama memiliki peran penting dalam proses perubahan ini, seperti Syekh Ismail yang telah diutus dalam mimpi Merah Silu untuk menjadi sosok yang menyaksikan proses peralihan tersebut, yang mana ini menunjukkan pentingnya peran ulama dalam politik kerajaan. Yang ketiga, perubahan sosial dan politik. Kekuatan Islam dalam membangun struktur sosial dan politik kerajaan sangatlah besar. Gelar sultan yang telah diberikan kepada Merah Silu mencerminkan legitimasi Islam, dan penobatan ini juga menandai transisi dari kekuasaan kerajaan Hindu-Buddha sebelumnya. Perubahan dari Merah Silu menjadi Sultan Malik As-Saleh telah membawa dampak yang cukup signifikan bagi Kesultanan Samudra Pasai. Di antaranya yaitu yang pertama, pada perkembangan Islam di wilayah Nusantara. Pasai telah menjadi pusat penyebaran Islam di Asia Tenggara. Melalui perdagangan dan hubungan dengan kerajaan lain seperti Malaka, Pasai telah memainkan peran yang cukup penting dalam penyebaran Islam di wilayah Nusantara. Yang kedua, yaitu peningkatan perdagangan internasional. Sultan Malik As-Saleh telah memperluas hubungan perdagangan dengan berbagai negara seperti Cina, India, Arab, dan Persia, sehingga Pasai telah menjadi pusat perdagangan yang berkembang cukup besar sehingga dapat memajukan ekonomi kerajaan. Yang ketiga, yaitu pendidikan Islam. Pasai telah menjadi pusat pendidikan Islam dengan banyaknya ulama yang datang untuk menimba ilmu dan juga ulama yang datang dari Timur Tengah dan Asia Tenggara yang ikut datang untuk mengajarkan ajaran Islam yang akhirnya juga menyebar ke wilayah sekitar seperti Patani dan Malaka. Yang terakhir yaitu kekuatan hukum Islam. Sultan Malik As-Saleh telah mengkodifikasi hukum Islam yang juga diterapkan di kerajaan Pasai. Hal ini telah menciptakan stabilitas sosial dan ekonomi serta menjadi landasan yang kuat bagi pemerintahan yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai proses perubahan Merah Silu menjadi Sultan Malik As-Saleh. Nah, dari pemaparan saya tadi dapat disimpulkan bahwasanya proses perubahan Merah Silu menjadi Sultan Malik As-Saleh adalah sebuah tonggak penting dalam sejarah Islam di Nusantara. Karena melalui peralihan ini, Samudra Pasai bukan hanya menjadi kerajaan Islam pertama di Indonesia, tetapi juga menjadi peran kunci dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Dengan pengaruh yang luas, Samudra Pasai telah mengembangkan kebudayaan, hukum, dan pendidikan Islam yang sangat berpengaruh bagi kerajaan-kerajaan lain di kawasan ini. Sebagai pusat perdagangan dan keilmuan, Samudra Pasai telah menjadi simbol kejayaan Islam di Nusantara. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.